Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Rian Priyatna. Saya guru ekonomi di SMA PGRI 43 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di tempat saya mengajar di SMA PGRI 43 Singaparna. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, oke, alhamdulillah, semoga selalu sehat, selalu baik ya. Sebelum itu saya ingin mengecek dulu kesiapan belajar kalian. Ya, silahkan dicek dulu di kolom-kolom bakunya ataupun di sebelah kanan, sebelah kirinya. Terus bajunya yang belum dirapikan, silahkan dirapikan dulu. Ya, oke, sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Amin, terima kasih. Tadi mau absen dulu. Ya, kira-kira apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Orang ya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kali ini, yang tidak apa-apa, kita doakan saja. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang izin semoga bisa cepat bergabung lagi dengan kita ya. Biar lebih semangat lagi, silakan berdiri dulu. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, buka dulu. Nah, saya mau menampilkan sebuah gambar. Ya, ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Kira-kira ini berhubungan dengan materi apa? Tenaga kerjaan. Oke, ketenaga kerjaan. Ada yang tahu apa ketenaga kerjaan itu? Ya, Pak. Tenaga kerjaan adalah semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum semasa maupun sesudah masa kerja. Oke, ya bisa tepuk tangan dulu untuk Mami. Oke, tadi sudah disebutkan pengertian tenaga kerja oleh Novita. Terus kira-kira kan di dalam tenaga kerjaan itu ada beberapa istilah ya, Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira apa saja yang termasuk? Saya Pak. Oke, apa? Yang satu, tenaga kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Oke. Yang ketiga, bukan angkatan kerja. Oke, lagi. Kesempatan kerja. Oke. Kalau misalkan dari slide ini, kira-kira menunjukkan tentang apa? Ya Pak. Apa, Roy? Menunjukkan jenis tenaga kerja. Oke, jenis tenaga kerja. Kalau misalkan ini jenis tenaga kerja, kira-kira jenis tenaga kerja apa? Pak, Apa? tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Yang mana? Berarti ini tenaga kerja terdidik. Terdidik. Oke, untuk materi hari ini ada kaitannya atau hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang pengangguran. Kira-kira apa kaitannya antara tenaga kerja atau tenaga kerjaan dengan pengangguran? Ya Pak. Apa itu? Tenaga kerja merupakan kerja. Kalau orang kerja pasti akan menambahkan upaya sehingga dia akan memberikan upah tersebut ke dalam kebutuhan kehidupannya sehari-hari, yang sehingga tenaga kerja tersebut tidak akan termasuk ke dalam orang Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini
yaitu dengan menggunakan model problem based learning dengan metode problem solving diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian pengangguran, bisa mengkategorikan jenis-jenis pengangguran, menentukan penyebab dan dampak pengangguran, menganalisis cara mengatasi pengangguran, mempresentasikan hasil diskusi tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasi pengangguran melalui lisan dan tulisan. Ya, secara tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu berkomunikasi juga bekerja sama dengan lain. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke. Adapun sumber belajar yang bisa kalian gunakan, ya, itu bisa melalui internet, bisa dari buku paket, dan juga bahan ajar yang sudah saya share, ya, di grup. Oke. Ya, terus dari materi yang kalian juga sudah cari di minggu lalu, ya. Oke, ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan, yaitu penilaian sikap, itu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, ya. Yang kedua itu penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan, ya. Penilaian pengetahuan dibagi menjadi dua penilaian. Yang pertama itu pretest, yang kedua itu post-test, ya. Jadi silahkan disiapkan HP-nya, ya. Kita akan melakukan penilaian pengetahuan pretest, ya. Silahkan, ya, disiapkan. Terus penilaian keterampilan itu nanti ketika kalian diskusi, ya. Motivasi untuk kalian jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan, ya. Manfaatnya setelah mempelajari ini diharapkan kalian bisa terpacu untuk terus mengembangkan bakat kalian, keterampilan kalian, skill kalian, sehingga ketika kalian nanti lulus, nah, kalian tidak termasuk ke dalam pengangguran. Oke, cukup jelas ya. Silakan disiapkan dulu HP-nya. Silakan dulu HP-nya. Kita akan mulai melakukan penilaian pretest. Oke, ini linknya. Saya akan share dulu di grup. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Ya, dimulai dari sekarang. Udah, waktu habis, ya. Nanti nilainya saya akan lihat di rumah, ya. Oke, nah, ini saya ada sebuah tayangan video, silakan kalian perhatikan, ya. Nanti saya akan bertanya tentang video tersebut. Oke, ya, itu tadi sebuah tayangan video yang kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi? Oke, apa bicara? Angka pengangguran di Jawa Barat tercatat di Indonesia. Oke, berarti angka pengangguran di Jabar tercatat yang paling tinggi, ya. Terus mengapa bisa terjadi? Saya Pak, Apa? karena adanya ketidakcocokan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Oke, terus ada lagi? Sulit mencari informasi
mencari kerja. Oke, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Saya Pak, Apa? mendorong lulusan baik sarjana atau SMK untuk membuat lapangan pekerjaan yang baru. Oke, terus ada lagi? Ya Pak, Oke, apa ya? perlu dibuat suatu kebijakan serta harus ada kerjasama dari semua pihak agar pengangguran bisa ditekan. Oke, saya mewakili kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Bisa dilihat di layar di sana. Ini yang harus tiap kelompok kerjakan. Oke, pertama itu kelompok 1 membahas tentang imbas wabah COVID ribuan pekerja di PHK. Kelompok 2 membahas tentang pengangguran meningkat di masa pandemi. Kelompok 3 membahas tentang lebih dari 70.000 pekerja di Jawa Barat kena PHK. Ya, ini silakan dibuat ke dalam PowerPoint. Ya, saya kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Oh iya. Untuk linknya sebentar saya akan kirim dulu ke kelompok 1 itu tentang imbas wabah COVID. Kelompok 2 tentang pengangguran meningkat di masa pandemi. Yang ketiga, lebih dari 70.000 pekerja di Jawa Barat kena PHK. Ya, silakan dilihat linknya. Ya, linknya silakan dilihat. Kemudian silakan dibuat PowerPoint-nya, dianalisis dan nanti dipresentasikan. Oke, siap dimulai dari sekarang. Oke, ada kesulitan. Ini berarti kelompok 1 membahas tentang apa? Membahas tentang apa fenomena pandemi COVID yang dapat menimbulkan ribuan orang di pengangguran karena kehilangan pekerjaan masing-masing. Oh, oke. Ya. Nah, ini ditemukan itunya permasalahannya sudah Pak. Nah, di ya, oke. Terus sok dituangkan dulu ya. Kalau nanti untuk pertanyaannya kan ada 3 ya, ada 4, ada permasalahan, terus penyebab, terus apa lagi? Ada dampak, ada cara mengatasi. Nah, untuk yang cara mengatasi nanti dilihat dulu ini masuknya ke jenis pengangguran apa, gitu ya. Jadi kalian nanti bisa menentukan cara mengatasinya seperti ini, gitu ya. Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Ada di dalam materinya, ada yang tidak ada di video, tapi kita dapat mengambil di internet. Oke, ya berarti jangan terpaku pada bahan ajar ataupun informasi yang ada ya. Silahkan digali lagi di internet ya. Terus, apakah permasalahannya sudah ditemukan? Sudah Pak. Ya, tentang apa? Tentang pengangguran di masa COVID-19 di Indonesia. Oh, oke ya. Oke, gimana kelompok 3? Apakah menemui kesulitan? Ada Pak. Apa? Dari alihkan platform, jadi kurang keras. Kurang jelas. Oke, tapi kalau misalkan untuk materinya gimana? Sudah dapatkah permasalahannya apa? Sudah. Ya, apa tentang apa ini? PHK berujung pada pengangguran. Oke, PHK. Oke, yang sudah silakan dikirim ke grup. Sudah.
Oke. Saya Pak kelompok 2 sudah. Ya, kelompok satu lagi, kelompok 3 gimana? Aman? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Mau semua? Perwakilan saja. Perwakilan 2 orang. Yang lain nanti bantu menjawab ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Oke, silakan yang lebih ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami simpulkan pada saat diskusi tadi. Permasalahan dalam media tersebut merupakan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apa yang membuat kondisi tersebut dapat terjadi? Kondisi itu dapat terjadi karena pandemi COVID-19 yang dapat mendorong penerapan kegiatan pembatasan berskala besar atau PSBB di seluruh Indonesia. Apa dampak dari kondisi tersebut? Dampak dari kondisi tersebut yaitu karena tingkat pengangguran dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di seluruh negara. Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah tindakan, yakni mengoptimalkan pelaksanaan program kartu prakerja, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Siti? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah setiap karyawan yang di PHK wajib diberikan pesangon? Ada lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana pengatur PHK karyawan pada usia mikro dan kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah setiap karyawan yang di PHK wajib diberikan pesangon? Dalam hal terjadi PHK, pengusaha ataupun penyediaan kerja wajib membayar pesangonan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak upaya yang seharusnya diterima. gimana? Kelompok 3? Was? Oke, ya silakan. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pengaturan PHK karyawan pada usaha mikro dan kecil? Pengaruh pada usaha mikro dan kecil wajib membayar UP, UPMK, UPH, dan atau uang visa bagi pekerja. Buruh yang mengalami PHK paling sedikit 50% dari besaran hak akibat PHK. Oke, gimana? Kelompok 2? Ya, cukup? Cukup, oke. Ada tambahan lagi dari kelompok 1? Silakan. Tidak? Ya, silakan atau ditutup. Kalau misalkan tidak ada tambahan lagi. Mungkin sekian kesimpulan dari kami. Bila ada kekurangan, dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Haryanengsi dan Isabella, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan apa yang terjadi? Permasalahan yang terjadi pada video di atas merupakan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Mengapa kondisi tersebut dapat terjadi? Karena tempat bekerjanya berhenti beroperasi, bisa juga terkena PHK dan adanya bonus demografi. Bagaimana dampak dari kondisi tersebut? Dampaknya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, angka pengangguran meningkat, dan menurunnya daya beli dan permintaan. Tidak ada produksi jika tidak ada permintaan. Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan pelatihan berbasis kapasitas dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja BLK. Kementerian Tenaga Kerja, pelatihan ini akan terus dilakukan sepenuhnya offline di luar jaringan melalui modal pelatihan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana dampak dari banyaknya pengangguran dalam kehidupan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2,
Mengapa pengangguran dikategorikan sebagai ancaman di bidang ekonomi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pengangguran dikategorikan sebagai ancaman di bidang ekonomi? Tingkat pengangguran dalam suatu negara masih menjadi masalah yang terus membuat perekonomian suatu negara menjadi tak stabil. Gimana, Bang? Cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana dampak dari banyaknya pengangguran dalam kehidupan masyarakat? 1. Pendapatan nasional menurun. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. 3. Produktivitas tenaga kerja dan upah rendah. 3. Serta minat investasi kurang. Sekian. Oke, gimana? Kelompok 3 cukup? Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Silakan disitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke, pertanyaan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Permasalahan apa yang terjadi? PHK berujung pada pengangguran. Mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Kondisi ini bisa terjadi karena pandemi dan resesi global. Bagaimana dampak dari kondisi tersebut? Dampak pemutusan hubungan kerja terdapat pada intensi maupun diri sendiri. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasinya adalah pemerintah agar lebih proaktif melindungi pekerja maupun pengusaha. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana jika PHK tidak dihindari oleh pengusaha? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pegawai pasca PHK? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Bagaimana jika PHK tidak dapat dihindari oleh pengusaha? Jika terdapat dihindari PHK wajib dihentikan lebih dulu oleh pengusaha dan pekerja. Jika pun perundingan tak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat menjatuhkan PHK pekerjaannya setelah ada ketetapan dari pengadilan hubungan industrial. Gimana? Kelompok 1? Cukup? Oke. Silakan. Ada lagi? Nah, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pegawai pasca pemutusan hubungan kerja? Setelah melakukan pemberhentian pegawai, pihak perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial terhadap pegawai pasca pemberhentian, maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau UP dan atau uang penghargaan masa kerja atau UPMK dan uang penggantian hak atau upah yang seharusnya diterima. Oke, gimana kelompok 2? Cukup? Lagi? Cukup? Oke. Ya, silakan. Ada lagi tidak? Tidak. Ya, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Ya, sedikit ada catatan. Tadi dimulai dari proses diskusi ya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sudah baik ya. Dicari atau misalkan informasinya digali sesuai dengan sistematikanya, susunannya. Jadi dari dulu permasalahannya apa, terus
penyebabnya, dampaknya, kemudian cara mengatasinya. Tapi ada yang masih kesulitan, diantaranya tadi mungkin dalam penggunaan medianya ya, PPT-nya ada beberapa template yang sulit diaplikasikan, gitu kan. Terus jaringan juga tadi ya, ketika kalian melihat permasalahannya itu loading ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Tapi alhamdulillah untuk keseluruhan itu sudah baik. Mungkin ya kedepannya tetap harus diperbaiki lagi pencarian informasinya, terus kepercayaan diri. Saya masih tekankan itu kepercayaan diri ya, pede aja gitu. Itu kan hasil mufakat juga kalian gitu kan, hasil pencarian informasi. Oke, untuk kali ini penampilan yang bagus itu dari kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi kelompok 2 lebih bagus gitu ya, lebih bagus, semuanya bagus. Ya oke. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu seputar pembelajaran kita hari ini? Ya Pak, Oke, apa Ren? apakah pengangguran di Indonesia dengan negara lain sama? Oke, apakah pengangguran di negara Indonesia dengan negara lain itu sama? Kita ambilnya seperti ini. Apakah negara berkembang dengan negara maju itu tingkat angka penganggurannya sama atau berbeda? Berbeda. Oke, berbeda. Ya, kenapa berbeda? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Salah satunya misalkan dari tingkat pendidikan. Itu negara berkembang dengan negara maju itu pasti berbeda ya. Dari tingkat pendidikannya juga. Terus dari kualitas SDM. SDM itu apa? Sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya. Kalau di negara maju kan karena pendidikannya bagus, ya otomatis SDM-nya juga bagus gitu kan, banyak pelatihan. Kemudian kalau misalkan mereka juga tidak mendapatkan kerja, gitu, mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Beda dengan kita gitu kan, negara berkembang gitu. Negara berkembang itu cenderung sulit. Ya, karena apa? Dari segi tingkat pendidikannya juga gitu kan rendah gitu, masih di bawah lah, masih di bawah. Otomatis sumber daya manusianya juga ya kurang gitu. Terus dari banyaknya lapangan kerja gitu kan, beda di negara maju dengan negara berkembang gitu kan, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya, Roy. Gimana Roy? Cukup? Cukup Pak. Oke, siap. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, bicara apa? Pengangguran adalah kondisi di mana ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan orang yang mau melamar kerja. Pengangguran juga bisa dikategorikan berdasarkan sifat dan penyebabnya. Oke. Terus dampak pengangguran, membengkaknya suatu keuangan negara dan meningkatnya angka kriminalitas. Terus cara mengatasi pengangguran yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, ya tepuk tangan benar. Ya. Nah, ini seperti yang sudah kita tadi sepakati bahwa akan ada penilaian pengetahuan dalam 2 versi, ada yang pretest, ada yang post test. Nah, tadi pretest sudah, sekarang post testnya. Silakan siapkan lagi HP-nya, linknya saya kirim di grup. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis, silakan diselesaikan pekerjaannya ya. Nanti saya lihat hasilnya di
Oke. Selanjutnya, apakah ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Kita Ya, Pak. sudah. Ya, oke. Ya, sok sana. Rencana lagi sok. Apa? Kita telah mempelajari tentang pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Oke. Bagaimana pengerjaan soal? Apakah ada yang susah? Ada atau susah semua? Oke, nanti saya lihat, pokoknya nanti saya lihat hasilnya ya. Oke, ya. Ini ada tugas mandiri untuk dikerjakan oleh kalian nanti di rumah ya. Nanti saya share ke grup saja ya. Ini tugasnya seperti ini. Terus, oke, ya. Jangan lupa untuk minggu depan kalian mempelajari tentang angka indeks harga, ya, angka indeks harga. Silakan dipelajari di rumah. Cari materinya bisa dari internet atau misalkan buku paket dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, kita ucapkan doa bersama-sama. Oke, ada sedikit motivasi untuk kalian, ya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, ya. Sebab tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Asik.